Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat berjumpa kembali di channelnya Edwan Saspi atau Edwan 3. Kali ini di makan-makan pas. Tentunya pas porsinya, pas rasanya dan pas harganya. Untuk kali ini kita biasa mereview, mencoba mencicipi, merasakan, menikmati makanan yang dibuat Oma ya. Nah, makanan yang kita review itu biasanya makanan berat ya, makanan siang hari, makan malam hari gitu. Tapi kali ini berbeda teman-teman. Kita Oma menyiapkan makanan seringan yang biasa Oma buat setiap sore ya. Setiap sore ketika sudah kita mandi ya, badan sudah bersih ya kan, wangi ya. Tentunya sambil duduk nonton TV ya, atau sambil berbincang dengan keluarga ya di meja makan, di ruang tamu atau di ruang lainnya, mencicipi makanan seringan yang dibuat oleh Oma setiap sorenya. Biasanya juga kita mereview makanan ini di meja makan yang di atas teman-teman ya. Tapi kali ini kita mereview makanan di bawah, kita turun ke bawah ya. Sesekali kita turun ke bawah untuk merubah suasana dan situasi ya. Tentunya ada yang berbeda ya. Karena hari ini juga berbeda, biasa makan siang, makan malam yang kita review, tapi hari ini kita makanan sore, makanan selingan yang kita review. Cuma kali ini Oma banyak sekali yang disiapkan Oma untuk sore ini ya. Biasa semacam atau dua macam, ini ada 3 macam yang dibuat Oma ya. Nah, di sini ada yang kita tahu. Nah, ini ongol-ongol teman-teman ya. Ini ongol-ongol. Dan ongol-ongol ini seperti ini teman-teman ya. Dibuat dari ubi jalar, kemudian tepung kanji dan kelapa yang kemudian diolah. Dan ini rasanya teman-teman, nanti kita akan coba gimana rasanya ongol-ongol yang dibuat oleh Oma ini. Ini ala Oma ya teman-teman ya. Mungkin ibu-ibu juga ada yang membuat ongol-ongol, mungkin ada yang berbeda, itu silakan saja. Tapi ini yang versinya Oma, ongol-ongol Oma ya. Ada ubi jalar isinya, ada tepung dan kelapa. Ya, kelapa yang ditaburkan ya, ditaburkan ke ongol-ongol tadi. Dan kemudian di sini juga, nah ini pisang coklat kata orang, pislok ya, pislok ya, seperti itu. Nah, di isinya ada kulit lumpia, kemudian pisangnya ini memang yang dipilih Oma ini biasanya pisang kepo ya, pisang kepo. Kemudian ada coklat. Nah, di dalamnya itu teman ya. Dan biasanya juga untuk menimbulkan citra rasa yang berbeda, bisa saja mungkin ditaburi dengan coklatnya juga di atas, atau mungkin dengan susu. Biasanya saya dengan susu, tapi hari ini kayaknya susu enggak ada ya, kita akan makan seperti ini aja ya. Ini sudah cukup banyak ya teman-teman. Ini pisang coklat ya rasanya. Tentunya kalau berdasarkan aromanya, tapi yang jelas terasa pisang dan coklatnya. Kalau ini yang terasa jelas ubi jalarnya, tercium sama sekali. Nah, kemudian Oma juga menyiapkan bubur kacang ya. Ini bubur kacang teman-teman, ini cukup berat teman-teman. Nah, ini bubur kacang cukup banyak teman-teman yang dibuat Oma. Ini bubur kacang. Nah, bubur kacang ini jelas kacang hijau isinya, kemudian santan, kemudian gula merah ya, yang diolah menjadi bubur kacang. Kalau ini tidak asing lagi ya. Bapak-bapak, ibu-ibu mungkin sering makan atau sering membuat di rumah, atau bahkan mungkin bisa membelinya di warung-warung atau di pasar ini daerah. Nah, kemudian teman-teman, sebenarnya untuk bubur kacang hijau ini biasa ditemani dengan roti gembung atau roti bantal ya, yang kemudian diiris-iris, kemudian dimasukkan dalam mangkok atau piring, dimasukkan, itu enak sekali teman-teman. Itu biasa. Nah, untuk bubur kacang hijau nih, khususnya di rumah kami ya. Ini biasanya kalau kacang hijau itu sudah dimasak dengan kondisi panas, itu langsung kita makan. Kemudian setelah kita makan dan kita simpan di kulkas ya, sebanyak ini kita simpan di kulkas itu. Nanti kita makan itu bila kita mau. Dan itu luar biasa teman-teman ya, rasanya sangat berbeda. Dan rasanya gimana ya? Pertama, bubur kacang ini akan mengental sedikit, satu. Kemudian yang kedua, rasanya dingin.
dan itu sangat nikmat. Bahkan masuknya di kulkas sebanyak ini, nanti keluarnya ini tinggal sedikit aja daging tinggalnya, karena setiap waktu mau malam, mau sore, mau pagi gitu, kita bisa ngambil gitu. Ya. Tentu tidak cair seperti ini, dia agak sedikit mengental, tapi tidak beku. Ya. Jangan di freezernya, kalau kita masukkan di freezernya mungkin akan terjadi pembekuan, tapi ini enggak ya di luarnya. Dan ada juga roti. Nah, saya tadi kalau ngomong roti bantal atau roti gembung tidak ada, bisa saja mungkin menggunakan roti hatari ini, hatari yang banana, yang pisang ya. Ini biasa yang saya makan juga. Jadi ini faktor kebiasaan di rumah, setiap sorenya menyiapkan makanan. Nah, nanti karena kalau malam harinya nanti makannya itu biasanya jam setelah sore isya baru kami makan. Jadi ada rentang waktu, sekarang sekitar jam 4 ya, jam 4 kita makan selingan di jam sore, kemudian nanti jam 8 baru kita makan malam. Jadi ada rentang waktu sekitar 4 jam lah ya, mengosongkan perut ini ya. Kalau sudah kosong baru kita makan. Kalau masih kenyang kita menunda jamnya gitu. Atau bahkan kita mungkin tidak makan malam teman-teman ya, tidak makan malam. Ya, seperti itulah pengaturan kita untuk makan ya. Tentunya makanan kita ini yang penting adalah makanan itu bergizi, ya, bergizi. Dan biasanya Oma sudah mengatur menu-menu hari ini makan apa, besok makan apa, besoknya makan apa, dan seterusnya gitu. Karena kita punya persediaan stok yang memang kita siapkan untuk hari-hari itu, baik makan siang, makan malam maupun makan selingan yang dibuat dari rumah. Oke teman-teman, dan satu lagi teman-teman yang barangkali, oh ini rokok ya, ini rokok selingan aja teman-teman, ada kebetulan di sini. Nah kita tentunya kalau makanan-makanan sini, kalau disuguhkan dengan air putih yang biasa saya minum, ya, rasanya tidak matching ya, tidak pas gitu. Nah kali ini ya biasanya teman dari kue-kue makanan seperti ringan ini adalah teh panas, teh hangat ya. Bisa juga orang yang teh dingin, dan bisa juga kopi ya atau teh panas. Dan kali ini saya tadi buka di dapur, ternyata saya menemukan kopi jahe. Ini kopi jahe yang juga saya sering konsumsi, saya minum ya. Karena kalau kopi jahe ini di samping ada kopinya dan ada jahenya, jadi ada hangat-hangatnya juga. Ya walaupun kopi ini katanya juga tidak menyehatkan, tapi ada jahenya, tentu sehat. Ada berimbang lah teman-teman sekalian ya. Jadi itu teman, makanan minuman yang dipersiapkan Oma sore hari ini ya. Sore hari Rabu ya, Ya, inilah makanan yang disiapkan. Kita akan coba makanan yang dibuat Oma ini seperti apa. Rasanya ya, maniskah gitu ya, asinkah gitu ya. Kalau pedas jelas tidak teman-teman, tapi yang jelas kopi dan jahe terasanya manis, kemudian ada pedas-pedasnya. Nah, untuk mencicipi pertama tentunya kita ambil segelas kopi dulu ya, untuk melonggarkan mulut kita ya. Mungkin ada makan tadi sore atau makan siang belum semuanya masuk ya, tersisa kita minum dulu lah, kira seperti itu ya. Oke, kita kaca dulu teman-teman ya kopi jahe ini. Nah kopi jahe ini kalau berdasarkan ukuran ini bisa cukup manis teman, karena ukuran ini kecil, biasanya ukurannya gelas besar. Tapi saya tidak mau, kalau khusus minuman kopi atau teh, nah saya menggunakan gelas. Ini gelas yang barangkali orang kita cerdas memahami betul ini, atau orang tua kita sangat memahami. Karena kalau mereka minum kopi ya, minum teh, gelasnya di sini, cangkir ya. Kalau gelas lain, cangkir lain. Nah cangkir ini kalau kita minta ke kedai kopi atau kedai helam, kita minta cangkir gitu. Nah cangkir seperti ini. Nah kalau sekarang, kalau dulu gelas cangkirnya ini bibirnya lebih tebal, lebih berat. Sekarang agak tipis ya, karena kalau yang tebal itu yang asli, itu susah sekali. Dan juga begitu sendoknya, ini sendoknya juga tidak asli dan tidak kawannya, tapi tidak apa-apa. Yang penting masih ada, nah bunyinya seperti itu. Nah gitu. Kalau kita memanggil pelayan ya zaman dulu seperti itu. Nah, dan kemudian ya khasnya lagi, kita minum kopi atau teh itu tidak langsung dengan gelasnya. Tidak begitu teman-teman. Tetapi memasukkan minuman
teh atau kopi itu ke piring kecilnya. Nah, piring kecilnya, kemudian kita minum seperti ini. Ah, nikmat teman. Ini itu itu zaman dulunya seperti itu minumnya orang tua kita gitu. Dan saya merasakan ya, karena usia saya sudah 62 tahun ini ya, cukup merasakanlah dari zaman ke zamannya seperti apa. Dan salah satu minum di kedai kopi seperti itu. Selesai kita minum, kemudian kita membayar, kita memanggil pelayan kedai kopi helm itu. Nah, mereka paham dan mengerti, mereka datang dan menagih uang apa yang kita makan. Oke teman-teman, kita lanjut untuk mencoba mencicipi. Nah, ini yang khas dulu ya, yang ongol-ongol ya, yang terbuat dari ubi jalak, yang di dalamnya ada ditaburi kelapa parut ya, yang kemudian diolah dari tepung kanji. Yang kita coba rasanya, apakah ini rasanya manis, hambar dan sebagainya. Oke teman-teman, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Isinya agak kenyal, agak padat, dan manisnya juga tidak terlalu manis, yang sedang. Jadi ketika dicampur dengan kelapa ini, sepertinya ada asinnya gitu, ada asinnya, ada lemaknya gitu. Dan ini mungkin kalau makan ini 2 atau 3 potong saja bisa kenyang perut kita nih, karena sangat padat sekali ubinya ya teman-teman. Nah, tapi jelas ini enak. Ya nggak tahu lagi, baru sebiji aja sudah terasa kenyang. Ini Oma mungkin ada menabur garam ya di kelapanya, jadi agak ada terasa asinnya. Jadi itu membuat tambah nikmatnya teman-teman ya. Sangat padat sekali. Ini enak. Bagi yang tidak suka makan yang manis-manis, ya tentunya ini menjadi satu pilihan teman-teman ya. Oke. Satu kita cicipi. Yang kedua pisang coklat. Nah, pislok ya, pisang coklat. Ini pisang coklat yang dibuat Oma nih seperti ini teman-teman. Ya, seperti ini teman-teman ya. Ya, bentuknya. Dan ada ukuran besar dan ukuran kecil. Tadi baru kita makan ongol-ongol, kayaknya harus minum dulu teman-teman ya. Wah, sangat nikmat sekali teman-teman. Jadi makan pakai jahe, ada kopi, ada pedasnya gitu. Oke, kita coba pisang coklatnya. Saya kalau makan apapun, apakah kerupuk, apakah kue ya, kalau orang Banjar tuh bilang tuh hangit. Hangit itu artinya agak, warnanya tuh agak ketuaan gitu ya. Kalau salah-salah bisa pahit, jadi rasanya yang manis bisa pahit deh. Tapi itu ya khasnya saya kalau makan memang suka yang hangit-hangit, sudah agak-agak tidak. Kalau kita buat kerupuk tuh tidak warnanya kuning atau kecoklatan, tapi sudah coklat sekali gitu. Nanti enak, ada wanginya khusus gitu. Ini kita coba pisang coklat ya. Pisang coklat ini ya terbuat dari kulit lumpia, lumpia. Kemudian dari pisang kopok ya, pisang kopok itu pisang kopok pilihan, dan di dalam ada coklat, cuma tidak pakai susu teman-teman ya. Kita coba ya. Ini memang tadi waktu dibuat Oma panas tadi, karena kita sibuk menyusun tempat-tempat ini ya. Ini tempat-tempat ini bukan Oma yang menyusun ya, kalau menyusun pasti tak seperti ini, yang menyusun saya sendiri gitu. Jadi mohon maaf teman-teman, apa adanya ya. Ini enak teman-teman. Jadi ketika kita pertama kita rasakan tuh terasa kulit lumpianya tuh dan renyah loh. Kemudian gigatan kedua kita merasakan, nah di situ kita merasakan ada pisang dan ada coklat. Ya. Ini sengaja Oma membuat ini tidak terlalu besar atau tak panjang, karena kalau kita sarapan itu teman-teman ya, kalau makannya besar, kita harus bisa menghabiskan itu satu yang besar itu. Sementara mungkin perut kita tidak mampu untuk memakannya. Kalau makan kecil, yang jelas sekali kita gigit langsung habis, selesai. Dan
Kalau kita menambah lagi, kita jangan ngambil. Dan kemudian yang ketiga, karena makanan sore ini makan selingan, dan kita makannya itu biasanya sampai nonton TV, sampai sedang gurau, berbicara dengan keluarga, makannya enak kecil gitu. Itu salah satu pendapat saya aja. Oke teman-teman, pisang coklatnya enak, ngomong juga enak. Satu lagi, makanan yang kalau dikatakan legendaris ya legendaris ini. Di makanan pasaran ya pasti pasaran, karena di mana-mana bubur kacang hijau ini ada gitu. Nggak terlalu sulit kita mencari. Kalaupun kita sulit mencari, artinya kita bisa masak di rumah. Ya. Beli udang ukuran setengah kilo, kemudian kelapa secukupnya, gula merah secukupnya, kita sudah bisa masak makan satu keluarga teman-teman sebahasa ini. Dan kita bisa menyimpan untuk beberapa hari gitu. Di dalam kulkas tentunya ya, biar tambah awet dan tambah enak. Oke teman-teman, saya minum lagi. Tidak bisa saya makan makan sekaligus, karena kalau kita merasakan mencicipi suatu makanan itu, kita harus bisa memisahkan antara makanan ini dan makanan ini. Salah satu memisahkan makanan, rasa makanan itu dengan minum. Sebenarnya juga minuman yang saya minum ini, kopi jahe atau teh, itu juga masih tertinggal sisa rasa kopi atau jahenya, jadi agak sulit kita membedakan itu. Yang baik, yang benarnya menurut saya ya, menurut pendapat saya itu adalah kita menggunakan air putih. Jadi putih itu tinggal rasanya sudah yang ada makan pisang coklat, kemudian ongol-ongol sudah minggir sisanya bau-baunya rasanya itu. Ya tinggal yang baru lagi. Jadi kita bisa maksimal mencicipi, merasakan nikmatnya suatu makanan itu. Tapi tidak apa-apa, karena hari ini saya tak menyiapkan air putih ya. Biasanya kalau untuk makan siang, makan malam pasti air putih. Oke teman-teman, kita coba ambil bubur kacang ya. Nah, bubur kacang ini sebelum kita makan, tentunya kita kacau dulu. Nah, bubur kacang ini, jadi supaya dia tambah wangi, tambah enak, nah dicampur dengan daun pandan. Nah, daun pandan inilah membuatnya wanginya bubur kacang ini. Ya, ini makanan seperti ini ya, makanan yang dihidangkan oleh Oma ini makanan yang bisa dimakan anak-anak kecil sama dewasa, sampai orang tua sekalipun. Ya, bisa. Oke, kita ngambil juga secukupnya ya teman-teman, karena hari ini kita bukan untuk makan kenyang, tapi kita coba mereview makanan yang dibuat Oma, dan kita coba merasakan nikmatnya, sensasinya suatu makanan itu ya. Dan hari ini juga saya berbeda teman-teman. Biasanya saya di meja makan di atas ya, saya mereview makanan Oma, tapi hari ini saya di meja bawah ya. Karena kita tinggalnya di atas ya, kamar atas, tidak kamar bawah, jadi sangat sulit kalau di bawah naik turunnya susah. Oke teman-teman, ini bubur kacang hijau aja. Dan kalau biasanya untuk nikmat sendiri, ada juga orang mencampur dengan nambah susu di atasnya. Dan ada juga orang mencampur bubur kacangnya dengan ketan hitam, pulut ya, kemudian pisang. Jadi bercampur-campur, tetap jadi tambah enak gitu. Tapi kalau bagi saya, karena sudah ada 3 macam menu makanan hari ini, ya cukup tidak dicampur-campur, cukup ini ya. Coba kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Enak teman. Kalau bagi saya, rasanya ini sudah pas. Kalau tidak salah, kalau bubur kacang ini di samping pandan, kayaknya ada wanginya, ya apa jahe apa cengkeh ya. Kayak seperti itulah, mungkin ada itunya. Jadi menambah enaknya suatu makanan. Enak teman-teman. Apalagi kalau sempat kita mencampur dengan gembung atau roti bantal. Tadi saya tidak menggunakan ini. Kalau makan ini nanti manis juga. Jadi ini manis tambah manis jadinya. Jadi saya menunda. Barangkali nanti makannya mungkin tengah malam ya, tengah malam makan seperti ini. Enak teman. Pas. Manis pedas. Tapi yang jelas,
enaknya salah satu makanan ini disebabkan karena gula merahnya. Nah, indra gihilir dengan luasnya kelapanya, terluas di dunia ini, kemudian produksi kelapanya itu selain isinya diambil, kemudian diolah macam-macam. Ya, ada dengan bentuk santan kelapa, dibuat gula merah dan sebagainya. Nah, satunya gula merah. Ini nanti kita beli gula merah tuh yang ada dari enok ya, dari enok. Dan bentuknya bagus, rapi sekali. Dan ternyata gulanya enak itu. Saya habiskan teman-teman ya. Enak teman-teman. Segar. Karena Oma tadinya karena sudah masak dari pagi tadi, jadi karena kita belum makan, karena disiapkan untuk sore takut basi, jadi Oma langsung masukkan di kulkas. Jadi rasanya sekarang ini tidak panas tapi dingin. Tapi enak teman-teman. Silakan teman-teman nanti mencobanya. Wah, enak sekali teman-teman. Semua makanan yang ada di sini enak. Oke teman-teman, inilah makanan yang disiapkan Oma untuk sore ini, untuk saya, anak dan keluarganya yang di sini, sebagai makanan selingan. Dan sore ini Oma masak cukup banyak ya, masak. Nah, yang penting bagi kita semoga apa yang video kali ini teman-teman lihat ya, kemudian teman-teman tonton ya, dapat mungkin dicoba dan mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang kira sore makan apa yang jadi pilihan ya, makan apa yang jadi pilihan ya, apakah pisang coklat atau bubur kacang saja atau ongol-ongol saja atau bahkan minum makanan lainnya seperti pais ya, untuk ya, kemudian papare dan sebagainya ya, makanan-makanan yang ada di Indragiri Hilir. Karena untuk Indragiri ini sangat terkenal dengan makanannya, terutama kuenya atau wadainya, disebut orang sini wadai. Sangat terkenal sekali karena kebiasaan orang-orang kita sini, baik itu orang Banjar, Bugis, Melayu, Jawa gitu ya, ini berjualan makanan-makanan seperti ini kan, terutama makanan yang menjadi kebiasaan atau budaya dari salah satu suku gitu. Nah, kalau memang di Tembilan ini memang dominannya orang Banjar dan kue yang jual juga kue Banjar, hanya orang menyebutnya kue itu adalah wadai ya. Ini wadai-wadai semuanya, ini wadai semuanya. Tapi saya bukan makanan ringan. Ya teman-teman, semoga video kali ini menjadi inspirasi kita semua ya. Kemudian mudah-mudahan juga teman-teman bisa nanti besok atau lain waktu sore sudah menyiapkan makanan seperti ini ya. Yang jelas beda makanan siang dan makan malam maupun makanan siang yang kita makan. Kita yang penting tidak boleh bedakan dan makan nasi nanti makan seperti ini juga. Ini ada pembagian waktunya seperti itu. Dan semoga video ini akan terus berkembang ya, berkembang. Kita coba akan mengembangkan video-video makan-makan pas-pas ini. Jadi tidak hanya makanan berat ya, makan siang malam, tapi juga makanan ringan. Yang tidak juga kita mereview makanan Oma, tapi juga kita mereview makanan-makanan di mana kita ketika makan atau ketika kita sarapan teman-teman sekalian ya. Jadi mudah-mudahan bagi teman-teman yang mungkin mau mencicipi suatu makanan atau kue atau wadai, mungkin bisa mencari di Tembilahan yang banyak tempat jualannya ya. Terutama mungkin bagi teman-teman yang bukan berdomisili di Kabupaten Hilir atau di Tembilahan. Ketika ke Tembilahan ini yang penting dicari adalah wadai, dan tukang beca atau mungkin teman-teman yang ada di sini bisa menunjukkan di mana tempat-tempat tempat berjualan wadai atau kue itu. Oke, demikian mudah-mudahan
kita bisa bertemu kembali tentunya di video berikutnya ya. Video yang barangkali lebih menampilkan makanan-makanan khas untuk Injil dan makanan-makanan yang memang digemari oleh orang banyak. Demikian, selamat bertemu kembali di video berikutnya di makan-makan pas. Tentunya pas porsinya, pas rasanya, dan pas harganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sampai ketemu kembali di video berikutnya.